Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas online IPS, yang dimana akan dipelajari tentang jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Sebelum melakukan aktivitas, cuci tangan terlebih dahulu di air mengalir selama 20 detik. Dan jangan lupa untuk berdoa sebelum melakukan pelajaran. Oke, jangan lupa untuk di like, di komen nama dan kelas kalian. Oke, kita lanjut ke materinya tentang jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Adapun jenis manusia purba yang ada di Indonesia, yang pertama ada Meganthropus paleojavanicus, lalu ada Picanthropus, yang ketiga ada Homo. Meganthropus paleojavanicus disebut juga manusia raksasa dari Pulau Jawa karena mempunyai tubuh yang besar dan tegap. Ditemukan oleh Ralph von Koningswald di Sangiran, Jawa Tengah 1936 sampai 1941. Adapun ciri-ciri Meganthropus mempunyai badan yang tegap dan tubuh yang besar, adanya tonjolan tajam di belakang kepalanya, mempunyai tulang pipi tebal, adanya tonjolan kening yang mencolok, tidak mempunyai dagu, mempunyai otot kunyah, gigi dan rahang yang besar dan kuat, hanya memakan jenis tumbuhan-tumbuhan. Yang dimana lalu ada Picanthropus. Ada Picanthropus mojokertensis, yaitu manusia kera dari Mojokerto, Picanthropus erectus, manusia kera yang berjalan tegak, dan Picanthropus soloensis, manusia kera dari Solo. Adapun ciri-ciri Picanthropus, mempunyai tinggi tubuh antara 160 sampai 180 cm, mempunyai badan yang tegap, tetapi tidak setegap Meganthropus paleojavanicus, mempunyai tonjolan kening yang tebal yang melintang sepanjang pelipis, mempunyai otot kunyah tidak sekuat Meganthropus paleojavanicus, mempunyai hidung yang lebar dan tidak berdagu, jenis makanannya bervariasi dari tumbuhan hingga daging ayam. Adapun jenis Picanthropus, yang pertama Picanthropus mojokertensis, yaitu manusia kera dari Mojokerto, Picanthropus erectus, manusia kera yang berjalan tegak, dan Picanthropus soloensis, manusia kera dari Solo. Picanthropus mojokertensis ditemukan oleh von Koningswald di kota Mojokerto di Jawa Timur tahun 1936. Lalu Picanthropus erectus ditemukan oleh Eugene Du Bois di Desa Trinil, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur tahun 1891 di lembah sungai Bengawan Solo. Lalu ada Picanthropus soloensis ditemukan oleh von Koningswald dan Oppenort di Ngandong dan di daerah Sangiran tepi sungai Bengawan Solo tahun 1931 sampai 1933. Lalu ada Homo. Adapun jenisnya ada Homo wojackensis, Homo soloensis, dan Homo floresiensis. Adapun ciri-ciri Homo, mempunyai tinggi tubuh 130 sampai 210 cm, volume otak lebih besar daripada pendahulunya seperti Meganthropus dan Picanthropus, mempunyai otot kunyah, gigi, dan rahang yang lebih kecil jika dibandingkan pendahulunya, mempunyai ciri-ciri dari ras Mongoloid dan ras Australmelanosoid. Yang dimana ras itu kan ada banyak jenisnya. Mongoloid itu dari ras Mongol dan Australmelanosoid itu dari Australia. Jenis Homo. Homo wojackensis ditemukan oleh B.D. van Rieschoten di Tulung Agung, Jawa Timur tahun 1889 yang merupakan fosil pertama yang dilaporkan ditemukan di Indonesia. Lalu ada Homo soloensis ditemukan oleh Terhar tahun 1931 di daerah Ngandong, Jawa Tengah. Awalnya fosil ini digolongkan sebagai Homo sapiens dan diberi nama Homo javantopus soloensis, yaitu manusia Solo adalah sebutan bagi Homo erectus soloensis. Lalu terakhir ada Homo floresiensis ditemukan oleh peneliti di liang buah. Liang buah adalah sebuah kapur di Ruteng, Manggarai, Pulau Flores pada tahun 2001. Tadi sudah dibahas tentang jenis-jenis manusia purba dan sekarang akan dipelajari tentang nilai-nilai budaya pada masa praaksara di Indonesia. Yang pertama ada nilai religius atau kepercayaan, lalu ada nilai gotong royong,
nilai musyawarah, dan terakhir nilai keadilan. Adapun nilai religius atau kepercayaan bagi masyarakat purba pada saat itu adalah sudah memiliki kepercayaan terhadap adanya kekuatan goib. Mereka mempercayai bahwa kejadian alam dan benda-benda memiliki kekuatan goib akibat perbuatan roh halus atau makhluk goib. Kepercayaan terhadap roh halus ini disebut juga dengan animisme. Kepercayaan terhadap benda memiliki kekuatan gaib disebut dinamisme. Jadi ada perbedaannya ya antara animisme dan dinamisme. Lalu ada nilai gotong royong, yang dimana pada saat itu masyarakat Praksara itu dapat budaya gotong royong itu dapat terlihat dari peninggalan mereka pada saat itu, yaitu bangunan-bangunan batu besar yang dipastikan dibangun secara gotong royong seperti menhir, dolmen, yang sebelumnya sudah pernah dibahas tentang peninggalan-peninggalan prasejarahnya apa aja. Lalu ada nilai musyawarah, yang dimana musyawarah masyarakat Praksara itu dapat terlihat dari penunjukan seorang pemimpin yang dianggap paling tua atau sesepuh yang mengatur masyarakat dan memberikan keputusan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bersama. Lalu ada nilai keadilannya. Adanya pembagian tugas sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Tugas antara kaum laki-laki berbeda dengan kaum perempuan. Hal ini mencerminkan sikap yang adil karena setiap orang akan memperoleh hak dan kewajiban sesuai kemampuannya. Oke, tugasnya untuk materi minggu kedua cukup segitu aja. Dan tugasnya ini membuat mind mapping, yang dimana mind mappingnya itu tentang materi minggu kedua ataupun minggu ketiga. Jadi kalian bisa pilih salah satu mind mapping untuk minggu kedua atau ketiga. Dan ini juga ada beberapa contoh tugas teman kalian pada saat itu yang PKN yang sudah mengumpulkan PKN mind mappingnya. Contohnya sebagai berikut. Oke, cukup sekian untuk materi minggu ini. Ingat tugasnya mind mapping ya, bukan mencatat lagi atau mengerjakan soal. Jadi mind mapping, pilih materi minggu kedua ataupun minggu ketiga. Oke, mohon maaf banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi kelas online IPS, di mana akan dibahas tentang asal-usul nenek moyang Indonesia. Sebelum melakukan aktivitas, cuci tangan terlebih dahulu di air mengalir selama 2 detik. Dan juga jangan lupa untuk berdoa sebelum melakukan pelajaran. Dan yang penting juga di like, di komen nama dan kelas kalian sebagai absensi. Dan juga jangan lupa untuk di subscribe supaya channel ini dapat berkembang. Oke, kita lanjut ke materinya. Asal-usul nenek moyang Indonesia, yang dimana menurut Dr. Andes Muhammad Ali, lalu ada menurut Moens, lalu menurut Prof. H. Krum, dan terakhir menurut Muhammad Yamin. Menurut Dr. Andes Muhammad Hatta, bangsa Indonesia berasal dari hulu-hulu sungai besar di Asia yang datang ke Indonesia secara bergelombang. Gelombang pertama dari tahun 3000 sampai 1500 sebelum Masehi dengan ciri-ciri kebudayaan Neolitikum, yang dimana Neolitikum itu kan pada saat peradaban sejarah baru ya, yang dimana ciri-ciri kebudayaan Neolitikumnya itu dengan perahu bercadik satu. Lalu yang gelombang kedua terjadi pada tahun 1500 sampai 500 sebelum Masehi dengan ciri-ciri menggunakan perahu bercadik 2. Jadi maksudnya perahu bercadik 1 dan 2 itu layarnya yang pertama itu cuma hanya 1, lalu yang gelombang kedua itu layarnya ciri-cirinya itu ada 2 layar. Lalu menurut Moens, bangsa Indonesia berasal dari daerah Mongol dan terdesak oleh bangsa-bangsa yang lebih kuat. Akibatnya, mereka menyebar ke arah selatan hingga sampai ke wilayah Indonesia. Lalu menurut Prof. H. Krum, asal-usul bangsa Indonesia dari daerah Cina Tengah, karena di daerah Cina Tengah ini terdapat sumber-sumber sungai yang besar. Mereka kemudian akhirnya menyebar ke wilayah Indonesia sekitar tahun 2000 sebelum Masehi sampai tahun 1500 sebelum Masehi. Lalu menurut
Muhammad Yamin. Berdasarkan penyelidikan, ada 3 teori nenek moyang bangsa Indonesia berasal. Yang pertama, nenek moyang bangsa Indonesia itu dari Yunan dan Campa. Teori ini didukung oleh Muhammad Ali sendiri dan juga Kern, yang dimana sekitar tahun 3000 sampai 1500 sebelum Masehi terjadi gelombang perpindahan bangsa-bangsa di Yunan dan Campa sebagai akibat desakan bangsa lain dari Asia Tengah yang lebih kuat. Jadi ketika itu ada suatu bangsa lain dari Asia Tengah yang lebih kuat yang akhirnya menguasai tempat bangsa-bangsa Yunan dan juga Campa ini yang lemah ini, akhirnya mereka pindah mencari tempat yang baru. Lalu yang kedua, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Indonesia itu sendiri. Teori ini merujuk pada pendapat Muhammad Yamin yang didukung dengan penemuan fosil-fosil dan artefak-artefak manusia tertua di wilayah Indonesia dalam jumlah yang banyak. Ketiga, masyarakat awal yang menempati wilayah Indonesia termasuk rumpun bangsa Melayu. Teori ini merujuk pada pendapat Hogan, di mana bangsa Melayu yang menjadi nenek moyang bangsa Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu Proto-Melayu dan juga Deutero-Melayu. Yang di mana Proto-Melayu itu memasuki Indonesia melalui 2 jalan, yaitu jalan barat dari Semenanjung Malaka ke Sumatera dan selanjutnya menyebar ke beberapa daerah Indonesia. Lalu jalan timur dari Semenanjung Malaka ke Filipina dan Minahasa. Minahasa itu di daerah Sulawesi Utara, serta selanjutnya menyebar ke beberapa daerah Indonesia. Lalu Deutero-Melayu. Deutero-Melayu berasal dari Indochina bagian utara. Kedatangan Deutero-Melayu ke Indonesia mendesak keberadaan Proto-Melayu ke arah pedalaman, sehingga bangsa Deutero-Melayu ini mengembangkan peradaban dan kebudayaan yang lebih maju. Proto-Melayu ini maksudnya itu Proto-Melayu itu Melayu gitu ya. Yang kata itu sudah pernah dibahas di PKN. Proto-Melayu itu contohnya suku bangsa apa aja? Ada Batak, ada Melayu dan lain sebagainya. Lalu ada Deutero-Melayu, disebut juga Melayu Muda. Ini mana contohnya itu suku bangsanya itu suku bangsa Jawa, lalu ada Banjar dan lain sebagainya. Bangsa Proto-Melayu memiliki kebudayaan yang lebih tinggi daripada kebudayaan Homo sapiens di Indonesia. Kebudayaan mereka adalah kebudayaan Neolitikum, di mana hasil kebudayaan masih terbuat dari batu, tetapi sudah halus. Kapak persegi merupakan hasil kebudayaan bangsa Proto-Melayu yang masuk ke Indonesia melalui jalan barat, dan kapak lonjong melalui jalan timur. Disebut juga kapak persegi itu jadi bentuknya seperti persegi, lalu kalau yang kapak lonjong maksudnya itu berbentuk seperti lonjong. Yang dimana keturunan bangsa Proto-Melayu itu yang masih hidup antara lain suku Dayak, Toraja, Batak, dan juga Papua. Dan makanya tadi saya bilang disebut Proto-Melayu itu Melayu tua. Lalu bangsa Deutero-Melayu atau Melayu muda, yang dimana kebudayaan bangsa Deutero-Melayu ini lebih tinggi daripada kebudayaan Proto-Melayu. Hasil kebudayaan mereka terbuat dari logam, perunggu dan besi. Jadi kalau bangsa Proto-Melayu atau Melayu tua itu berasal dari kebudayaan Neolitikum, tetapi pada saat Deutero-Melayu atau Melayu muda ini kebudayaannya itu dari zaman logam, yaitu perunggu dan besi, di mana kebudayaan mereka ini disebut juga sebagai kebudayaan Dongsong, yaitu suatu nama kebudayaan di daerah Tonkin yang memiliki kesamaan dengan kebudayaan bangsa Deutero-Melayu. Hasil kebudayaan perunggu yang penting di Indonesia itu ada kapak corong atau kapak sepatu, ada nekara, dan bejana perunggu. Yang dimana keturunan bangsa Deutero-Melayu ini yang masih hidup itu hingga sekarang antara lain suku Melayu, suku Batak, Minang, Jawa, dan juga Bugis. Dan juga ada Banjar. Oke, untuk materinya sudah selesai. Jadi tugasnya sekarang itu membuat mind mapping, yang dimana membuat mind mapping ini materinya bisa kalian pilih minggu yang kedua, yang sebelumnya, atau minggu yang sekarang, yaitu minggu ketiga. Yang dimana ada beberapa contohnya sudah pernah saya share sebelumnya di grup. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Oke, jadi tugasnya ingat untuk membuat mind mapping
memilih salah satu materi di minggu kedua ataupun minggu ketiga. Jadi pilih salah satu aja ya. Jangan sampai kalian nanti tugasnya itu malah mencatat. Bukan ya. Jadi membuat mind mapping, pilih minggu kedua atau ketiga, dan juga jangan lupa untuk absennya ya di masing-masing video. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf bila kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.